Lama tidak jumpa denganmu, hati ini sungguh sangat rindu kepadamu. Hai murid-muridku, kapankah bertemu? Bersabarlah selalu murid-muridku, keadaan ini pastikan berlalu. Ingat selalu pesan bapak ibu, di rumahlah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran prakarya SMP. Pesan saya, kalian tetap semangat, tetap sehat, walaupun dalam kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baiklah anak-anakku, kalian harus tetap fokus mengikuti pembelajaran prakarya dari saya. Kemudian siapkan kondisi badan kalian tetap sehat, mengikuti pembelajaran tepat waktu, dan siapkan alat-alat tulis kalian, buku catatan untuk mencatat materi apa yang saya berikan nanti. Mari kita ikuti dan kita simak pembelajaran prakarya dari saya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran prakarya kelas 7. Pertemuan kedua masih pada bab 1, pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Materi kali ini: 1. Teknik pengolahan pangan. Yang kedua, jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Kita review sebentar untuk pembelajaran prakarya minggu kemarin. Sudah kita bahas materi 1, pengertian buah segar. Yang kedua, karakteristik buah-buahan dan kandungan serta manfaat buah segar. Semoga kalian paham dan masih ingat materi tersebut. Mengingatkan, di akhir pertemuan minggu kemarin saya beri tugas untuk mengumpulkan identifikasi buah-buahan segar, dibuat dalam tabel LK1. Silahkan dikumpulkan ke ketua kelas yang belum mengumpulkan. Kemudian ketua kelas mengkompilasi dokumen tersebut, dokumen teman-temannya yang dalam bentuk PDF kemarin, kemudian dijadikan satu, diberi nama kelas dalam bentuk dokumen zip atau RAR, kemudian dikirim ke email Pak Guru. Kali ini kita bahas materi 1, teknik pengolahan pangan. Yang kedua, jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Kita lanjutkan. Untuk kompetensi dasar masih pada KD 3.1 dan KD 4.2. Tujuan pembelajaran: setelah pembelajaran, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keragaman bahan pangan buah segar sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan serta bangsa Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik, kandungan, dan manfaat teknik pengolahan serta memahami pengertian bahan pangan buah segar yang terdapat di wilayah setempat berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang ketiga, merancang pengolahan bahan pangan buah segar berdasarkan orisinalitas, keaslian, ide yang jujur terhadap diri sendiri.
Kita jabarkan untuk pengolahan makanan, pengertiannya adalah kumpulan metode dan teknik yang digunakan untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi bentuk lain untuk dikonsumsi manusia atau oleh industri pengolahan makanan. Pengertian berdasarkan Winarno 1993. Ini bentuk jenis makanan dari buah-buahan, lotes. Kemudian ini menjadi minuman. Es teler, es buah. Kita lanjutkan. Teknik dasar pengolahan pangan. Ada dua. Yang pertama, teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Yang kedua, teknik pengolahan panas kering, dry heat cooking. Kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita jelaskan mekanisme pengolahan bahan pangan. Yang pertama, persiapan bahan pangan, yaitu suatu kegiatan yang spesifik dalam rangka mempersiapkan bahan makanan dan bumbu-bumbu sebelum dilakukan kegiatan pengolahan. Yang kedua, pengolahan bahan pangan, yaitu pengolahan bahan pangan merupakan suatu rangkaian kegiatan mengubah atau memasak bahan pangan mentah menjadi makanan yang siap dimakan. Yang ketiga, distribusi dan penyajian atau pengemasan makanan. Proses distribusi dan penyajian atau pengemasan makanan dilakukan setelah semua proses dalam pengolahan selesai. Sekarang saatnya kita jabarkan dua teknik dasar pengolahan pangan. Yang pertama, teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Teknik pengolahan makanan panas basah adalah mengolah makanan dengan bantuan cairan. Cairan tersebut dapat berupa kaldu atau stok, air, susu, santan, dan bahan lainnya. Teknik pengolahan makanan panas basah ini memiliki berbagai cara, di antaranya mulai dari merebus, mengetim, mengukus, dan sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah boiling. Boiling adalah mengolah bahan makanan dengan dalam cairan yang sudah mendidih. Untuk melakukan teknik boiling ini ada syarat tertentu yang harus dipenuhi sebagai berikut. 1. Cairan harus mendidih. Alat perebus disesuaikan dengan cairan dan jumlah bahan makanan yang akan diolah. Yang ketiga, alat perebus harus ditutup agar menghemat energi. Keempat, buah yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk Saya ulangi, buih yang ada di atas permukaan harus dibuang untuk mencegah bersatunya kembali dalam cairan sehingga mempengaruhi mutu makanan. Untuk teknik boiling ini, anak-anak, dapat dilakukan pada beberapa bahan makanan seperti merebus pisang, membuat kolak, membuat setup buah. Yang kedua, poaching.
adalah merebus bahan makanan di bawah titik didih dalam menggunakan cairan yang terbatas jumlahnya. Proses puasing berlangsung sedikit lama dan suhu dalam air berkisar antara 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Untuk melakukan puasing perlu memperhatikan syarat sebagai berikut. 1. Suhu puasing di bawah titik didih berkisar 83 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. Cairan yang digunakan sesuai dengan banyaknya bahan makanan. Makanan harus tertutup dari cairan. Peralatan untuk puasing harus bersih dan tidak luntur. Untuk teknik dasar pengolahan puasing dapat dilakukan untuk mengolah berbagai jenis makanan seperti daging, unggas, otak atau pankreas binatang, ikan, buah-buahan, dan sayur. Teknik pengolahan basah moist heat cooking selanjutnya adalah braising. Teknik braising ini adalah teknik merebus bahan makanan dengan cairan sedikit, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci penutup dan api kecil secara perlahan-lahan. Untuk melakukan teknik braising, perlu memperhatikan beberapa di antaranya sebagai berikut. Teknik merebus dalam cairan yang sedikit. Yang kedua, bahan yang diolah harus dipotong rapi dan sama besarnya. Yang ketiga, dalam pengolahan daging, caranya memasukkan daging dalam braising pan, lalu siram dengan kaldu secukupnya. Jangan sampai terendam seluruhnya. Yang keempat, jika menggunakan saus pan, caranya cairkan mentega dalam saus pan, lalu masukkan daging dan balik hingga warnanya kecoklatan. Untuk sayuran, aduk sambil dibolak-balik. Jika proses pengolahan dalam oven, braising pan ditutup rapat dan masukkan dalam oven. Apabila diolah di atas kompor atau perapian, posisi braising pan dalam kondisi tertutup. Selanjutnya adalah teknik pengolahan stewing. Gambarnya itu ya. Stewing atau menggulai adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dengan api sedang. Pada proses stewing ini, cairan yang dipakai yaitu susu, santan, dan kaldu. Cairan dapat dikentalkan sebelum atau selama proses stewing berlangsung. Dalam pemberian garam, sebaiknya dimasukkan pada akhir stewing karena dalam daging dan sayur sudah terkandung garam. Untuk mengolah makanan dengan teknik ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Daging harus diblansir terlebih dahulu dalam air mendidih agar kotorannya hilang. 2. Potongan bahan disesuaikan dengan jenis yang akan diolah. 3. Saus untuk stewing dikentalkan dengan memakai tepung maizena atau tepung jagung. Pengolahan daging dengan teknik ini harus sering diaduk. Sedangkan pada ikan mengaduknya hati-hati karena ikan mudah hancur anak-anak.
Selanjutnya teknik steaming. Steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik ini bisa dikenal dengan mengukus. Bahan makanan diletakkan pada steamer atau pengukus. Kemudian uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Jadi, untuk pengolahan teknik steaming ini memanfaatkan uap air yang mendidih. Jadi bahan makanan tidak tertutup atau terendam dalam cairan. Untuk melakukan teknik ini perlu diperhatikan beberapa syarat berikut. 1. Alat pengukus harus dipanaskan terlebih dahulu di atas air hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Kapasitas alat pengukus harus disesuaikan dengan jumlah bahan yang dikukus. Yang ketiga, makanan harus dibungkus apabila tidak membutuhkan sentuhan uap air langsung. Air untuk mengukus harus mencukupi. Jika air kukusan habis, makanan yang dikukus akan beraroma hangus. Jadi air ini harus mencukupi. Jangan terlalu tinggi sehingga nanti akan membasahi bahan pangan. Untuk hasil yang baik, waktu pengukusan harus tepat. Kita lanjutkan anak-anak untuk teknik pengolahan, yaitu shallow frying. Ini menggoreng dengan minyak sedikit. Contohnya adalah seperti pada gambar ini, itu membuat dadar telur. Shallow frying adalah proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit. Untuk melakukan teknik ini perlu diperhatikan, yaitu 1. Dalam menggoreng menggunakan minyak goreng berbentuk cairan, minyak kelapa, minyak salad, minyak jagung, atau minyak zaitun. 2. Selama proses menggoreng, menggunakan minyak yang sedikit. Saat menggoreng, pastikan minyak telah panas sesuai suhu yang diinginkan. 4. Proses menggoreng dilakukan dengan cepat. Terdapat 2 dalam pengolahan shallow frying, yaitu 1. Pan frying merupakan cara menggoreng dengan minyak sedikit dan menggunakan frying pan. Makanan yang dimasak dengan cara ini, contohnya telur mata sapi, daging omelet scrambled eggs, serta unggas yang lunak dan dipotong tipis-tipis. Yang kedua, sautéing adalah mengolah bahan pangan dengan menggunakan sedikit minyak sambil diaduk dan dilakukan secara cepat. Selanjutnya, deep frying. Gambarnya ini. Berarti ini menggunakan minyak yang banyak. Bahan pangan terendam oleh minyak. Deep frying adalah mengolah makanan dengan menggoreng menggunakan minyak atau lemak dalam jumlah banyak. Pada teknik ini, digoreng betul-betul tenggelam dalam minyak dan memperoleh hasil yang crispy atau kering. Namun, karena dalam metode ini menggunakan panas yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat perubahan warna pada makanan yang dimasak. Begitu juga dengan rasa dan teksturnya. Dalam proses pengolahan menggunakan metode ini,
kandungan gizi pada makanan juga ikut berubah atau rusak. Namun demikian, kandungan energinya akan tinggi karena banyak mengandung lemak. Contohnya menggoreng pisang, roll banana, dan lain-lain. Teknik ini dapat digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan, mulai dari buah, misalkan pisang ya, sayuran, daging, ataupun ikan. Bahan yang dalam keadaan beku dapat langsung dimasak menggunakan metode ini. Selanjutnya adalah grilling. Ini gambarnya, ya, membakar. Teknik grilling yaitu mengolah makanan di atas lempengan besi panas, grindel, atau di atas pan dadar teflon yang diletakkan di atas perapian. Suhu yang dibutuhkan untuk grill sekitar 292 derajat Celcius. Grill juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji panggang atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan biar tidak lengket. Untuk melakukan teknik ini diperhatikan beberapa syarat, yaitu 1. Memilih bagian daging yang berkualitas dan empuk. Daging direndam dengan bumbu sebelum digrill. Misalkan sosis, kemudian sate ayam, ya. Kemudian yang kedua, mengolesi permukaan grindel dan bahan makanan dengan minyak goreng untuk menghindari lengket. 3. Penggunaan jepitan untuk membalik makanan biar matangnya merata. Penerapan teknik dasar grilling dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, diantaranya daging, daging cincang, ikan, dan ayam. Baking, gambarnya ini memanggang dalam oven. Baking adalah memanggang atau mengolah bahan pangan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Sekali lagi, tanpa menggunakan minyak atau air, yaitu bahan makanan diletakkan dalam loyang. Contoh, puding karamel, hot pudding, Frankfurt. Untuk melakukan teknik ini ada beberapa syarat, yaitu 1. Sebelum bahan dimasukkan, oven dipanaskan sesuai suhu yang dibutuhkan. Yang kedua, makanan di dalam oven harus diletakkan dengan posisi yang tepat. Yang ketiga, selama proses baking, suhu harus terus diperiksa. Keempat, kualitas makanan akan bergantung pada penanganan selama proses baking. Yang kelima, sebelum diangkat dari oven, periksa kembali makanan tersebut. Perlu diperhatikan, untuk penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan seperti kentang, roti, cake, biskuit, ikan, dan sayuran. Selanjutnya adalah roasting. Ini diperhatikan anak-anak, perbedaan antara memanggang dan roasting. Roasting adalah teknik pematangan makanan menggunakan lemak atau minyak, baik yang terkandung secara alami dalam bahan tersebut ataupun tidak. Suhu minimal roasting adalah 150 derajat Celcius dan roasting menggunakan oven.
Untuk melakukan teknik ini anak-anak perlu diperhatikan syarat sebagai berikut. 1. Pada saat pengolahan harus dibolak-balik agar matangnya merata. Yang kedua, daging jenis lain jangan sering dibolak-balik untuk mencegah pengerutan. Yang ketiga, jika pada saat meroasting makanan menjadi kering, perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau cairan lemak yang keluar dari makanan tersebut. Keempat, daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat kematangan daging untuk mengetahui tingkat kematangan daging tersebut. Ya. Untuk proses pematangan bisa dilihat tekstur, ya, empuk, ataupun warnanya. Daging utuh tidak berlemak perlu dilarding. Apa itu larding, anak-anak? Di larding itu menambahkan lemak pada daging dengan cara menyisipkan potongan lemak pada serat daging. Untuk menambah kelembapan aroma dan rasa pada daging. Jadi tujuan di larding itu untuk menambah kelembapan aroma dan rasa pada daging. Waktu meroasting, sumber panas berasal dari seluruh arah oven. Selama proses meroasting berjalan, harus disiram lemak berulang kali untuk memelihara kelembutan daging dan unggas tersebut. Saatnya kita lanjutkan untuk teknik pengolahan lainnya. Yang pertama adalah menghaluskan. Gambarnya ini menghaluskan dengan blender. Ya, misalkan buah-buahan ya dihaluskan dengan blender untuk membuat jus dan sebagainya. Menghaluskan, membuat bahan makanan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek, misalnya membuat jus. Yang kedua adalah mencampur, menyatukan bahan makanan menjadi tercampur rata. Ini bisa dengan cara manual, ya, diaduk, ataupun bisa menggunakan alat mixer. Selanjutnya adalah menyaring atau memeras, ya. Gambarnya ini menyaring, membuat bahan makanan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Tidak dimasak bahan makanan yang ada yang dapat dimakan secara langsung atau mentah atau raw food. Pada umumnya, buah dan sayuran dimakan secara langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Penganut pola makanan ini mengklaim bahwa cara seperti ini yang paling sehat karena kandungan vitamin pada buah dan sayuran tidak akan hilang. Contohnya salad buah, rujak, dan es buah. Jenis perlakuan dalam proses pengolahan. Dengan suhu tinggi. Suhu tinggi diterapkan baik dalam pengawetan maupun dalam pengolahan pangan. Yang kedua, memasak, menggoreng, memanggang, dan lain-lain adalah cara pengolahan yang menggunakan panas. Proses tersebut membuat makanan menjadi lebih lunak dan lebih awet. Pemberian suhu tinggi pada pengolahan dan pengawetan pangan didasarkan kepada kenyataan bahwa pemberian panas yang cukup dapat membunuh sebagian besar mikroba dan menonaktifkan enzim. Maksudnya menaktifkan enzim. Maaf ya. Jadi enzimnya biar aktif. Selanjutnya, pemanasan mengakibatkan efek mematikan terhadap mikroba.
Efek yang ditimbulkannya tergantung dari intensitas panas dan lamanya pemanasan. Terakhir, makin tinggi suhu yang digunakan, makin singkat waktu pemanasan yang digunakan untuk mematikan mikroba. Selanjutnya adalah perlakuan dalam teknik pengolahan yang lain adalah blanching. Ya, ini gambarnya, ya, blanching. Apa itu blanching, anak-anak? Blanching adalah merupakan suatu cara pemanasan pendahuluan atau perlakuan pemanasan tipe pasteurisasi yang dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius atau titik didih selama beberapa menit dengan menggunakan air panas atau uap. Biasanya suhu yang digunakan sekitar 82 sampai 93 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Contoh blanching misalnya mencelupkan sayuran atau buah dalam air mendidih selama 3 sampai 5 menit atau mengukusnya selama 3 sampai 5 menit. Di dalam pengalengan sayuran dan buah-buahan, selain untuk mengaktifkan enzim, tujuan blanching adalah 1. Membersihkan bahan dari kotoran dan mengurangi jumlah mikroba dalam bahan. 2. Mengeluarkan atau menghilangkan gas dari dalam jaringan tanaman, sehingga mengurangi terjadinya pengkaratan kaleng dan memperoleh keadaan vakum yang baik dalam headspace kaleng. 3. Melayukan atau melunakkan jaringan tanaman agar memudahkan pengisian bahan ke dalam wadah. Yang keempat, menghilangkan bau dan flavor yang tidak dikehendaki. 5. Menghilangkan lendir pada beberapa jenis sayur-sayuran. Yang keenam, memperbaiki warna produk, antara lain memantapkan warna hijau sayur-sayuran. Tujuan utama blanching adalah mengaktifkan enzim diantaranya enzim peroksidase dan katalase. Walaupun sebagian dari mikroba yang ada dalam bahan juga turut mati. Selanjutnya adalah pasteurisasi. Gambarnya ini pasteurisasi. Seperti pada proses pasteurisasi susu. Pasteurisasi merupakan suatu proses pemanasan bahan pangan sampai suatu suhu tertentu untuk membunuh mikroba patogen atau penyebab penyakit seperti bakteri penyebab penyakit TBC, disentri, diare, dan penyakit perut lainnya. Dengan pasteurisasi masih terdapat mikroba sehingga bahan pangan yang telah dipasteurisasi mempunyai daya tahan simpan yang singkat. Tujuan pasteurisasi anak-anak: 1. Membunuh semua bakteri patogen yang umum dijumpai pada bahan pangan. Bakteri patogen yang berbahaya ditinjau dari kesehatan masyarakat. 2. Memperpanjang daya tahan simpan dengan jalan mematikan bakteri dan mengaktifkan enzim. Selanjutnya adalah sterilisasi. Sterilisasi, gambarnya ini, sterilisasi, berasal dari kata steril. Adalah proses termal untuk mematikan semua mikroba beserta spora-sporanya. Spora-spora bersifat tahan panas, maka umumnya dilakukan
pemanasan selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius atau ekuivalennya. Artinya, semua partikel bahan pangan tersebut harus mengalami perlakuan panas. Mengingat bahwa perambatan panas melalui kemasan, misalnya kaleng dan gelas, dan bahan pangan memerlukan waktu, maka dalam praktek pemanasan dalam autoklaf akan membutuhkan waktu lebih lama dari 15 menit. Selama pemanasan dapat terjadi perubahan kualitas yang tidak diinginkan. Untungnya makanan tidak perlu dipanaskan hingga steril sempurna agar aman dan memiliki daya tahan simpan yang cukup lama. Semua makanan kaleng umumnya diberi perlakuan panas hingga tercapai keadaan steril komersial. Biasanya daya tahan simpan makanan yang steril komersial adalah kira-kira 2 tahun. Kerusakan yang terjadi biasanya bukan akibat pertumbuhan mikroba, tetapi karena terjadi kerusakan pada sifat-sifat organoleptiknya akibat reaksi-reaksi kimia. Selanjutnya, pemanasan dengan sterilisasi komersial umumnya dilakukan pada bahan pangan yang sifatnya tidak asam atau bahan pangan berasam rendah. Yang tergolong bahan pangan ini adalah bahan pangan hewani seperti daging, susu, telur, dan ikan, serta beberapa jenis sayuran seperti buncis dan jagung. Selanjutnya adalah pendinginan. Pendinginan ini dalam kulkas ya anak-anak, banyak buah-buahan di sini. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan yaitu minus 2 sampai minus 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu suhu 12 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Menurut pengertian Winarno 1993. Perbedaan lain antara pendinginan dan pembekuan adalah dalam hal pengaruhnya terhadap keaktifan mikroorganisme di dalam bahan pangan. Penggunaan suhu rendah dalam pengawetan pangan tidak dapat membunuh bakteri, sehingga jika bahan pangan beku misalnya dikeluarkan dari penyimpanan dan dibiarkan mencair kembali atau thawing, pertumbuhan bakteri pembusuk kemudian berjalan cepat kembali. Pendinginan dan pembekuan masing-masing juga berbeda pengaruhnya terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat lainnya. Beberapa bahan pangan menjadi rusak pada suhu penyimpangan yang terlalu rendah. Perhatikan, untuk pendinginan biasanya dapat mengawetkan bahan pangan selama beberapa hari atau minggu, tergantung pada macam bahan pangannya. Sedangkan pembekuan dapat mengawetkan bahan pangan untuk beberapa bulan atau kadang beberapa tahun. Jadi masa expirednya bisa mencapai beberapa tahun. Selanjutnya adalah fermentasi. Gambarnya ini contoh pembuatan tape atau pembuatan piem, pembuatan tempe. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan adalah
proses pengolahan pangan dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme secara terkontrol. Proses fermentasi dalam pengolahan pangan mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungan itu adalah: 1. Proses fermentasi dapat dilakukan pada kondisi pH dan suhu normal. Karakteristik flavor dan aroma produk yang dihasilkan bersifat khas, memerlukan konsumsi energi yang relatif rendah. Modal dan biaya operasi untuk proses fermentasi umumnya rendah. Contoh produk pangan fermentasi ini mulai dari produk tradisional, misalkan tempe, tauco, tape, sampai kepada produk yang modern, misalkan salami dan yogurt. Selanjutnya adalah perlakuan pengeringan. Contoh mengeringkan menggunakan manual, panasnya matahari. Pengeringan adalah suatu cara untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian kadar air dari suatu bahan pangan dengan menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Pengertian Winarno 1993. Biasanya kandungan air bahan tersebut dikurangi sampai batas tertentu sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Keuntungan pengeringan ini, keuntungan pengeringan ini adalah bahan menjadi lebih awet dan volume bahan pangan menjadi lebih kecil sehingga mempermudah dan menghemat ruang pengangkutan dan pengepaan. Jadi bisa menghemat ruang karena volumenya, beratnya menjadi lebih kecil. Berat bahan juga menjadi berkurang sehingga memudahkan transport. Dengan demikian diharapkan biaya produksi menjadi lebih murah. Contoh buah yang dikeringkan, pisang menjadi sale pisang. Di samping keuntungannya yang saya sampaikan di atas, untuk pengeringan bisa mempunyai kerugian, yaitu misalnya bentuknya, sifat-sifat fisik dan kimianya, penurunan mutu, dan lain-lain. Perlu pekerjaan tambahan sebelum dipakai, misalnya harus dibasahkan kembali atau rehidratasi. Selanjutnya adalah perlakuan dalam teknik pengolahan. Ini untuk yang terakhir, penggunaan bahan kimia. Contoh bahan kimianya. Bahan pengawet dari bahan kimia berfungsi membantu mempertahankan bahan pangan dari serangan mikroba atau makroba pembusuk dan memberikan tambahan rasa sedap, manis, dan pewarna. Contoh beberapa jenis zat kimia tersebut: cuka, asam asetat, fungisida, antioksidan, infektik, desisken, etilen absorben, wax emulsion, dan growth regulatory untuk melindungi buah dan sayuran dari ancaman kerusakan pasca panen untuk memperpanjang kesegaran masa pemasaran. Nitrogen cair sering digunakan untuk pembekuan secara tepat buah dan sayur sehingga dipertahankan kesegarannya dan rasanya yang nyaman.
Itu tadi sudah kita jelaskan teknik pengolahan bahan pangan, mulai dari pengertian teknik pengolahan, kemudian jenis-jenis teknik pengolahan, jenis pengolahan panas basah dan panas kering. Untuk panas basah itu menggunakan cairan, ya, mulai dari merebus, menumis, menggulai dan lain-lain. Kemudian pengolahan panas kering, ya, dry heat cooking, mulai tidak menggunakan cairan, ya. Contohnya mulai dari menggoreng dengan minyak sedikit, menggoreng dengan minyak banyak, kemudian memanggang, dan lain-lain. Dan selanjutnya teknik perlakuan yang lain bisa menggunakan teknik perlakuan menghaluskan, mencampur, dan teknik perlakuan yang lain sterilisasi, pasteurisasi, atau dengan fermentasi dan bahan kimia, penambahan bahan kimia. Jadi materi teknik pengolahan pangan dan jenis perlakuan dalam proses pengolahan sudah kita jelaskan di depan. Untuk tugas, ya, kepada anak-anak, ya, setelah Pak Guru menjelaskan materi ini, teknik pengolahan pangan dan jenis perlakuan dalam proses pengolahan, silahkan kalian kerjakan melalui Google Formulir, ya. Nanti linknya saya berikan kepada anak-anak melalui grup WhatsApp prakarya sesuai kelasnya masing-masing, ya. Langsung dikerjakan, ya, sebagai untuk mengetahui, mengevaluasi daya serap apa yang saya jelaskan pada pembelajaran ini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tahapan pengolahan pangan buah-buahan menjadi makanan, ya. Ini nanti tentang perencanaan dan teknik atau praktek pengolahan pangan buah segar menjadi makanan. Demikian tadi, ya. Mudah-mudahan kalian paham, ya, dan tugas yang saya berikan segera diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo semangat anak-anak, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas yang saya berikan sesuai waktunya dan kualitasnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur ini terlalu panjang, hingga di rumahku merasa bosan. Ingin berangkat ke sekolahan, berjumpa kalian. Corona segeralah pergi dari bumi ini. Kami ingin belajar seperti dulu lagi, belajar bersama hingga tak terasa waktu pulang telah tiba.